untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Sukron TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali tentang perpolitikan, dan yang masih hangat ini adalah hasil debat calon presiden yang ke-5 tadi malam, ya, yang diselenggarakan tadi malam. Nah, ini kayaknya lumayan nggak panas ya tadi malam untuk debat capresnya. Dimana ini yang jadi perhatian banyak orang adalah closing statement. Ya, di awal-awal memang adem-adem saja, tapi di akhir, di closing statement, atau mungkin di beberapa sesi tengah atau awal, itu mungkin ada yang menyinggung-nyinggung, itu masih ada, dan itu ya masih wajar sih ya, karena memang sesuai dengan karakter orangnya juga. Nah, ini yang jadi perhatian publik, ya, membuat banyak orang terkagum dari hasil closing statementnya nomor urut 02 Pak Prabowo, di mana beliau ini menunjukkan seorang negarawan dengan meminta maaf, ya, meminta maaf kepada paslon nomor 1, nomor 3, ya. Ini maaf itu memang kecil ya, tapi ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Nggak semua orang bisa, ya, dan tidak banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Apalagi kalau sudah menyangkut politik. Kata maaf itu pasti sangat berat. Nah, namun oleh 02 ini dilakukan. Bahkan ada paslon lain, sebut saja langsung Pak Ganjar ini malah di closing statement-nya ini malah menyinggung 02, ya, dengan sindiran-sindiran ya otoriter, pelanggar HAM, masih aja terkait hal itu. Nah, ini malah mungkin akan membuat elektabilitasnya ini menurun sendiri. Akan kita simak komentar-komentar dari beberapa netizen. Langsung saja ya. Minta maaf kepada Paslon 1. Walaupun direndahkan, diremehkan, dihina, Prabowo tetap minta maaf ke 01 dan 03. Itu sangat luar biasa, Pak Prabowo. Kamu telah memenangkan hati rakyat. Salam satu putaran. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak menonton PT-PT yang memuat closing statement dari Mas Ganjar ya di Pilpres, di debat Capres terakhir yang berlangsung tadi malam. Yang saya baca komentar-komentar dari netizen itu banyak yang menganggap closing statementnya Mas Ganjar ini adalah blunder terbesar dia sejak debat-debat Capres selama ini. Karena ini adalah debat terakhir. Harusnya ini penguatan dari visi misi. Terus dia kalau bisa ya seperti Pak Prabowo lah, meminta maaf kalau ada kesalahan. Terus mengajak bersama, bersatu, menggunakan nurani untuk memilih. Tapi yang ada Mas Ganjar malah nyinyir ya, nyinyir terus. Ini kalau orang menganggap dia ini hanya mengulang kaset rusak ya, kaset lama yang rusak didengungkan kembali. Ya karena begini, kalau Mas Ganjar masih merasa Pak Prabowo terkait masalah kasus HAM, mungkin Mas Ganjar lupa. Di Pilpres 2009, Bu Mega yang menjadi ketua umum Mas Ganjar ini adalah petugas partainya Bu Mega. Bu Mega itu mengambil Pak Prabowo sebagai cawapresnya, sekalipun nggak menang waktu itu. Dan waktu itu tidak ada
dengar masalah HAM, HUM-HAM segala macam, nggak ada. Terus yang lebih lucu, cawapresnya Mas Ganjar itu adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud ini adalah ketua tim sesnya Pak Prabowo di Pilpres 2014 yang lalu. Jadi kan ini lucu ya, artinya mencoreng muka Pak Mahfud. Saya yakin Pak Mahfud itu ya nggak tahu apa dia tahu mau dibacakan closing statement ini, karena saya lihat waktu closing statementnya Mas Ganjar ini baca kertas kan, mungkin titipan dari ibu ketuanya atau mana, tidak nggak ngerti lah. Tapi yang jelas Pak Mahfud itu pasti merasa tertampar lah. Beliau pernah berada di barisannya Pak Prabowo, bahkan jadi ketua tim sesnya. Bu Mega pernah mengajak Pak Prabowo menjadi cawapresnya. Sekarang Mas Ganjar seperti menguliti Pak Bu Mega dan Prof Mahfud. Jadi sekali lagi saya juga sepakat. Closing statementnya Mas Ganjar adalah blunder besar sekali. Makanya saya baca-baca yang komentar itu banyak yang bilang yang akan selama ini memilih Mas Ganjar berbalik langsung. Bisa saya katakan 90% mengatakan saya akan memilih Pak Prabowo aja karena nggak nyangka begitu. Karena kalau kita bicara HAM, HUM-HAM ini, orang malah lebih ingat itu kasusnya Mas Ganjar sendiri. Ketika Mas Ganjar jadi Gubernur Jawa Tengah, itu rakyat terjelimi di kasus Wadas ya. Rakyat ingat itunya. Karena itu belum lama kan. Terus kalau cerita Mas Ganjar, jangan pilih capres yang terkait masalah korupsi. Lah, cuman Pak Prabowo dan Mas Ganjar, Mas Gibran loh yang tidak terkait kasus korupsi, tidak pernah dipanggil KPK. Yang lain ada yang dipanggil KPK. Nah, termasuk Mas Ganjar di kasus EKTP. Kasus EKTP ini belum selesai sampai sekarang. Sekalipun ya, mungkin Mas Ganjar nggak terlibat, tapi namanya pernah disebutkan. Jadi harusnya ya closing statement terakhir itu mendamaikan, menyejukkan. Kalaupun berat tidak mampu seperti dilakukan Pak Prabowo meminta maaf, ya minimal mengajak berdamai, terus pilih saya, nggak usah nyinyir lagi, kan udah selesai. Jadi saya sepakat, ini adalah blunder terbesar dari Mas Ganjar. Kalaupun nanti suara dari semua pendukung PDIP lari kepada Pak Prabowo, itu bukan karena Pak Prabowo yang mengajak, tapi karena Mas Ganjar sendiri yang membuat pemilih-pemilihnya lari kepada Pak Prabowo. Ingat, sifat rakyat kita itu bukan pendendam. Sifat rakyat kita itu memaafkan. Sifat rakyat kita itu welas asih, penuh kasih sayang. Sifat rakyat kita itu tidak suka dengan orang-orang yang terlalu ambisius, terlalu memojokkan orang lain, tidak suka. Kita bukan orang-orang seperti di negara luar sana. Di kita itu kekeluargaan, persahabatan, itu sangat kental sekali. Ya memilih pemimpin rakyat kita itu butuh orang yang menyejukkan, bukan yang nyinyir sana nyinyir sini. Ya saya kira demikian. Tapi mungkin ini adalah jalan Tuhan ya untuk membuat Pak Prabowo Mas Gibran menang satu putaran. Bukan karena hanya kehebatan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi justru karena blunder dari sosok Pak Ganjar sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan dan lebih santun. Flying victim sudah tidak terlihat lagi. Mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap untuk jati diri yang lebih baik lagi. Bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan survei yang semakin hari semakin menurun. Dalam debat-debat sebelumnya, serangan-serangan itu tidak membuat survei semakin naik, tetapi malahan membuat survei semakin anjlok. Mungkin saat ini Anies sudah menggunakan cara politik yang berbeda, tetapi sudah terlambat dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya. Kita akan mendengar pendapat yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur. Dia adalah mantan wakil gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri di DKI 3. Nomor urut 1 untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Bapak Ahmad Rizal Patria, bagaimana pendapat Bapak di debat yang terakhir yang paling penting ini? Kita diyakinkan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin yang visioner, yang solutif, yang adalah pemimpin yang kerja cepat, nyata, dan tepat untuk menggantikan Bapak Jokowi. Ketika capres lain baru bicara menyelamatkan DKI Indonesia, maka Bapak Prabowo bukan cuma omong-omong, tapi justru sudah mengerjakannya dengan uang sendiri, menyiapkan pengacara yang andal di Malaysia, menyelamatkan leader DKI Indonesia dari NTT yang akan dihukum mati, diselamatkan. Sekalipun Bapak Prabowo selalu dicaci maki, dihina, dibully, beliau tidak pernah marah, apalagi dendam. Justru beliau lebih dulu meminta maaf. Itulah sejatinya pemimpin Indonesia yang kita butuhkan, penuh dengan keteladanan. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yo alah,
Jar. Kok wis panggah ngono, Mas aku janjan. Omonganmu lho, Beh. Kowe muni jare ngetutne omongane Pak Jokowi ora memilih wong sing paribasane melanggar HAM jaremu, gitu. Melanggar HAM. Ya saiki Pak Jokowi ora ndukung kowe, Pak Jokowi ndukung Pak Prabowo. Ngono lho. Intine lho, Pak Jokowi pun ora iso mbuktekne lek Pak Prabowo bersalah. Bahkan Pak Jokowi saiki ning kubune Pak Prabowo. Wes to, kowe semakin ngungkit-ngungkit masa lalu kuwi mbok ngungkit-ngungkit malah ketok kowe engko bosokmu iki malah ketok. Ora lak menang malah. Tenan. Medun-medun malah ratingmu engko. Wes to, percaya. Kowe padha gembar-gemborne masalah sing ora enek sing iso membuktikan. Terus wong cilik seakan-akan arep mbok giring opinine. Ngono, kayak jaman biyen. Wis ora iso. Wis to, yakin. Panggah nyungsep kowe engko. Wis to, nyungsep. Salam seduluran pendukung Prabowo Gibran satu putaran. Sip. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Lho yo tenan, narasi drama sinetron ketoprakan. udah dibaca tuh. Kayak pernyataannya Megawati ning apa iku Senayan, nyinggung tentara, polisi. Marung rakyat jangan diintimidasi. Semarang sing ning Gunung Kidul iku lagi go bahan-bahan tahun Senayan, mudah ditebak cara kerjane. Marketing iki mudah ditebak. Sepurone yo aku ora kok mendikte menggure uga. Bahasa penutup yo sebagai bakal Pak Negoro. Senajan beda pilihan iso ngrukono anak-anake lho. Senajan beda pilihan aja ngedu-ngedu anake. Lumayan kok nek nggo nambahi swara. Lah iki ora bahasa penutup dan malah meden-medeni. Terus ngedu lho. Piye? Lah bocah saiki kok didendeni. Lah rekamane Megawati karo Prabowo kan yo isih to ben tau dadi wakile Prabowo lho. Piye jal? Padahal nek dipikir yo 3 minggu apa saulan guri-guriku tim suksesnya lho isih wani omongan banter lho. Tak bahasa sederhana ngene lah ya. Barang saiki mendekati apa? Coblosan iki lho tim suksesnya ditakoni, "Mas, sampean ning kabupaten kene ning provinsi kene, butuh pirang persen Mas lho." Kuwi sing nakoki iki wong-wong sing seneng dolanan duit lho. Barang kono tim suksesnya malah ngomong ngene, disalami karo digawono duit langsung jawab apa? "Mas purone Mas, aja ngene Mas lho." Barang di minggu nguri lho, saulan dhisik wani ngomong 55% lho, 45% lho. Barang saiki mendekati coblosan lho, tim suksesnya malah ora pede kok. Lho, andelane nomor 3 ki karek Jawa Tengah kowe tak kandhani. Jawa Tengah iku anggere kadung glempang, wassalam. Kocar-kacir ki engko Jawa Tengah. Apa meneh kok mlebu Jawa Timur? Oh, Jawa Timur ketrak bos-bos sing seneng dolanan duit ngono kae wis maaf. Lho tenan iki. Ora percaya cek ning daerah dhewe-dhewe lho. Makane yo iki mendekati coblosan. Kenapa kok Pak Ahok ning nomor 3 lho. Senajan aku gak ndukung nomor 3, aku malah ndukung Pak Ahok ning nomor 3. Lah kuwi lho politik. Ya sing paham-paham ae. Ya wis purone, makane koyo ngene iki yo sebagai Pak Negoro, bahasa penutup. Yo, iku lho aku kita kayak bahasa sederhana. Bakal calon Pak Negoro, senajan beda pilihan lho. Tak rukono lho. Aja kok didendeni lho. Aja kok didu anak-anake lho. Sebagai Pak Negoro ki ngadem-ngademno. Lumayan kena nggo nambahi swara. Ngono lho. Matur suwun. Hai guys, gue mau kasih tanggapan gue habis nonton debat terakhir dari Turki jam 3 sore tadi. Jadi gue ini bangga banget dengan Pak Prabowo yang berjiwa kesatria. Di debat terakhir mau di closing statementnya mau minta maaf ke paslon lain. Cuma sayangnya ada satu paslon yang kagetnya saya nih, beliau tuh kayak masih nyenggol-nyenggol lagi nih, kayak udah closing statement tapi masih nyenggol isu HAM. Buat para bocil yang baru dapat KTP dan baru mau nyoblos, gue bakal cerita apakah benar kejadian 98 itu sepenuhnya salah Prabowo, karena gue lihat kok nggak ada yang pernah klarifikasi. Oke, pertama, itu adalah perintah negara. Oke, 11 Maret 1998, Pak Prabowo bersama tim Mawar menangkap 9 orang pelaku terorisme peledakan bom di Tanah Tinggi. Satunya doang politikus, yang bukan mahasiswa. Mereka semua yang ditangkap itu adalah kaum yang radikal. Oke, ada surat perintahnya, ada dari Panglima TNI ke
Denjen Kopassus. Kemudian setelah sidang MPR, semua orang itu dilepas. Bandingin kalau sekarang ada dugaan terorisme kayak gitu, pasti langsung didor sama Densus 88, ya kan? Dan ada 12 orang yang hilang, itu bukan target Timawar. Siapa yang melakukan ini ya? Ini jadi random, acak, dan ditudingkan fitnahnya kepada Pak Prabowo. Seakan-akan seakan-akan itu Pak Prabowo gitu, mau menjelekkan Pak Prabowo. Sekali lagi, 12 orang yang hilang itu bukan target Timawar. Acak mereka dari siswa SMA, mereka tuh bukan mahasiswa radikal dan bukan tanggung jawab Pak Prabowo. Pokoknya di luar 9 orang yang ditangkap itu. Bisa kita lihat sama-sama ya, closingan statement atau debat capres ke-5 pada hari ini pakai trik gaya apa lagi Pak Ganjar untuk menyarankan kepada masyarakat tidak memilih pemimpin diktator lah, otoriter lah, rekam jejak pelanggaran HAM lah, yang itu selalu dibawa saat pemilihan pilpres. Udah nggak ada senjata lagi ya Pak, karena mungkin yang dulu-dulu senjata seperti itu tuh ampuh, tapi saya rasa masyarakat saat ini sudah bisa menilai. Aduh, heran. Ya, gitulah ya. Jadi kita bisa bedakan debat capres ke-5 pada hari ini. Kita lihat masing-masing pasangan calon presiden itu closingannya seperti apa. Saya appreciate dan semakin yakin untuk memilih pasangan nomor 2 karena adem, damai, dan riang gembira politik yang dibawakan atau yang disampaikan kepada masyarakat. Kita lihat sama-sama Pak Prabowo menyampaikan permohonan maaf pada saat mungkin kampanye-kampanye yang terjadi ada kata-kata yang mungkin menyinggung paslon lain atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak baik untuk didengar. Tapi pada penutupan debat capres kali ini, itulah pemimpin sejati yang menurut saya lihat karakter dan kriterianya. Dia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mungkin paslon yang lain ya kalian nilai sendiri aja ya. Lagi-lagi otoriter, rekam jejak HAM. Udah habis ya pelurunya. Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri. Dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini. Di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harusnya maaf-maafan atau memuji. Atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri? Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya. Waduh. Terus kata netizen kali ini 1 adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, gak nyenggol, gak asik, gak ada permintaan maaf atas masa debat 1 dan 3, 1-5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena nyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuma 03 yang nyebut visi misi, malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir.
Harusnya Bapak tuh gimana ya, biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow, wow, wow. Jiwa kesatrian Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa? Kalian bisa menilai. Komen, mari kita diskusi. Dari debat capres terakhir malam ini, akhirnya aku tahu kenapa elektabilitas Prabowo Gibran itu di atas 01 dan 03. 01 terlalu akademis. Kata-kata yang keluar itu susah dimengerti masyarakat. Kayak pemerintah itu adalah pohon rindang, di mana bulunya mengeluarkan oksigen, dan ketika panas, seluruh makhluk hidup dapat berteduh di bawahnya. Masyarakat susah mengertinya. Prabowo Gibran langsung saja, pemerintah akan memberikan makan siang gratis. Langsung. Dari 03 selalu mengungkit-ungkit masalah dinasti, masalah HAM, masalah sakit hati, masalah keberpihakan. Gak ada visi misi ke depan. Prabowo menjawabnya dengan minta maaf. Ya minta maaf ya kalau ada salah kata, minta maaf kalau ada salah perilaku. Gitu dong yang harusnya. Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo. Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan. Apalagi di part yang ini nih. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf Respect. Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya. Meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat. Apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Saya pribadi bangga sekali Pak. Sangat bangga berada di barisan Bapak. Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Yeay. Saya udah gak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Bapak keren. Oke, itu tadi ya tanggapan para netizen yang memberikan aplaus yang sangat luar biasa kepada paslon khususnya capres nomor urut 02, di mana closing statement-nya ini kayak mengetuk pintu banyak orang, pintu hati banyak orang. Nah, mungkin setelah ini bisa saja elektabilitasnya langsung melambung naik tinggi. Dan kemungkinan ada paslon yang lain yang mungkin elektabilitasnya karena dia blunder sendiri ya, blunder akhirnya mungkin turun elektabilitasnya. Bisa saja terjadi seperti itu. Oke, silakan berikan tanggapan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.